Oke, jadi apa sih itu bioteknologi kedokteran? Jadi bioteknologi kedokteran itu merupakan suatu teknologi pada bidang kesehatan yang menggunakan atau memanfaatkan organisme atau bagian organisme menjadi suatu produk yang tentunya sangat berperan penting atau berfungsi dalam bidang kedokteran ataupun itu bidang kesehatan. Contohnya seperti diagnosa, preventif, vaksinasi, dan juga antibiotik. Oke, jadi bioteknologi kedokteran itu terbagi menjadi dua. Ada bioteknologi konvensional dan ada bioteknologi modern. Apa sih perbedaannya? Perbedaannya yaitu bioteknologi konvensional merupakan bioteknologi yang masih menggunakan prinsip sederhana bergantung pada makhluk hidup, yaitu seperti fermentasi. Bedanya dengan bioteknologi modern, tentu namanya aja udah modern. Pastinya bioteknologi modern ini memiliki penerapan yang lebih modern seperti menggunakan rekayasa genetika dan juga fusi sel. Jadi bioteknologi kedokteran itu memiliki tahapan-tahapan eranya. Berawal dari bioteknologi tradisional. Itu udah lama banget ada sebenarnya bioteknologi kedokteran itu. Dari tahun 6000 sebelum Masehi. Lalu lanjut lagi ada pada era bioteknologi ilmiah, yaitu pada tahun 1800 sebelum Masehi sampai sekitar pertengahan abad ke-19. Lalu terakhir sekarang ini adalah yang terus berjalan terus meningkat penerapannya, yaitu bioteknologi modern, berawal dari setelah Perang Dunia Kedua. Ya, mengapa bioteknologi kedokteran semakin hari penerapannya semakin modern seperti yang tadi sudah dijelaskan? Karena rasa ingin tahu kita, rasa ingin tahu manusia akan hal-hal baru. Mereka mencobanya dan menerapkannya sehingga terciptanya lah penerapan-penerapan baru, produk-produk baru. Apalagi setelah era COVID-19 pasti banyak ilmuwan-ilmuwan yang meneliti akan hal tersebut. Penemuan vaksin baru yang kemarin sempat viral seperti vaksin Sinovac, terus Pfizer dan vaksin lainnya. Nah, untuk produk-produk yang dihasilkan dari bioteknologi pada bidang kedokteran ini akan dibahas pada slide selanjutnya ya. Saksikan terus agar lebih memahami akan materi yang kami. Antibiotik merupakan salah satu hasil bioteknologi kesehatan yang dapat menghambat atau membunuh bakteri sehingga infeksi bisa teratasi. Antibiotik ditemukan oleh Alexander Fleming pada tahun 1928. Ia menemukan jamur Penicillium notatum yang lalu ia beri nama pensilin. Antibiotik dapat dilakukan dengan 3 cara, yaitu melalui mulut atau oral, yaitu berupa pil, kapsul, atau cairan. Lalu topikal, yaitu berupa krim, semprotan, atau salep. Yang ketiga itu ada dengan suntikan untuk masa yang lebih serius. Vaksinasi adalah suatu proses peningkatan kekebalan tubuh dengan cara memasukkan vaksin ke dalam tubuh seseorang yang menyebabkan seseorang tersebut memiliki kekebalan-kekebalan terhadap penyakit-penyakit tertentu. Vaksinasi atau imunisasi merupakan cara yang sangat efektif untuk menjaga seseorang dari patogen-patogen yang bisa menyebabkan penyakit seperti hepatitis, polio, dan tetanus. Kita ambil contoh dari penyakit DBD. Waktu itu ada pemberian vaksin secara massal saat kasus-kasus DBD meningkat. Hal itu tidak lain tidak bukan adalah untuk meningkatkan kekebalan tubuh kita dari serangan-serangan DBD yang sedang marak terjadi. Jadi jika seseorang tersebut ingin melindungi diri dari penyakit-penyakit tertentu, alangkah baiknya seorang tersebut diberikan vaksin agar memiliki kekebalan terhadap penyakit tersebut. Selanjutnya ada insulin sintetis. Apa sih insulin sintetis itu dan apa sih insulin itu? Nah, jadi insulin itu merupakan hormon alami yang berperan mengatur kadar gula darah atau glukosa. Dalam kondisi sehat,
insulin diproduksi oleh organ pankreas sesuai kebutuhannya. Nah, yang kedua itu adalah insulin sintetis. Insulin sintetis adalah obat yang mengadaptasi cara kerja hormon insulin dalam tubuh manusia. Ilmuwan telah dapat memproduksi hormon insulin sintetis seperti hormon insulin yang dihasilkan oleh pankreas manusia. Selanjutnya ada gambar cara menghasilkan hormon insulin sintetis. Gimana sih cara menghasilkan hormon insulin sintetis itu? Jadi untuk menghasilkan hormon insulin sintetis, yang pertama-tama adalah DNA yang mengkode hormon insulin akan masuk ke dalam sel pankreas, lalu diambil dan DNA tersebut direkomendasikan ke dalam perantara atau vektor. Misalnya di sebelah kiri kita ada yang namanya plasmid. Plasmid akan menggabungkan atau merekomendasikan ke dalam vektor. Potongan DNA yang mengandung gen tertentu dengan plasmid yang telah mengandung DNA pengandung hormon insulin akan dimasukkan ke dalam sel bakteri E. coli, sehingga sel bakteri E. coli akan mengandung DNA pengandung hormon insulin juga. Dengan demikian, DNA tersebut bakteri mampu menghasilkan hormon insulin. Selanjutnya, hormon insulin itu akan dihasilkan, dimurnikan, dan dikemas untuk diberikan kepada pasien. Berikutnya ada antibodi. Antibodi monoklonal adalah antibodi yang spesifik untuk satu jenis antigen yang dihasilkan dari satu jenis sel limfosin B yang merupakan hasil kloning dari sel induk. Antibodi monoklonal umumnya dihasilkan dari kultur sel yang melibatkan penggabungan sel menyelama sel atau sel tumor dan sel limfosin B dari tikus atau kelinci. Cara mendapatkan antibodi monoklonal. Step pertama, suntikan antigen ke dalam tubuh tikus ataupun kelinci. Lalu akan terjadi isolasi sel imun dan akan mendapatkan hasil sel pembentuk antibodi. Sel pembentuk antibodi difusi atau digabungkan dengan sel tumor yang menghasilkan sel hibrida. Sel hibrida di-screening. Setelah di-screening, sel hibrida di-cloning dan dikembangkan hingga menjadi antibodi monoklonal.